sudah ada hasilnya. Tadi yang pertama tadi bilang bahwa dari apungnya sekitar 15 sampai 30 menit. Sedangkan di data dukung itu pengujiannya sampai 15 menit toh. Ini yang yang benar mana? Apakah bisa sampai 30 menit? Kalau data dukung itu cuma 15 menit. Tapi sebelumnya teman-teman bilangnya 15 sampai 30 menit. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Bahwasanya pada pengujian apung di sini kita sudah menguji apung tersebut dan untuk T apungnya itu bisa sekitar 15 sampai 30 menit. Karena kita ambil di 15 menit itu batas minimal dari apung tersebut, Pak. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwasanya ada beberapa pelet yang intinya dari pelet apung tersebut itu bisa di 15 sampai 30 menit. Jadi sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah sudah pernah diuji sampai 30 menit? Belum, Pak. Catat ya. Catat tuh, jangan sampai blunder ya. Kalau blunder kan pusing kalian jawabnya gimana? 15 menit, Pak. Jadi kalau saran saya jangan berasumsi. Oke. Kan tadi ngomong 15 sampai 30. Betul, Pak. Tapi datanya dari 15. Kamu bingung sendiri nanti kalau ditanya. Jadi jangan berasumsi meninggikan produkmu biar lebih keren. Jangan lah, seadanya aja. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Coba balik lagi ke slide saya sebelumnya. Coba dari awal. Oke, stop di sini dulu. Jadi kamu bilang Brebes itu banyak budidaya ikan. Daerah mana saja kalau kalian tahu? Jadi para pembudidaya ikan di Kabupaten Brebes, contohnya di daerah saya sendiri Pak, di Bulakamba, atau di Tanjung, bisa di daerah Randusanga, itu di daerah Bulakamba itu pembudidaya ikan tersebut banyak memakai pembudidaya di ikan bandeng. Terus di daerah Tanjung sama juga itu di ikan bandeng juga. Terus pada daerah Randusanga itu seringnya di ikan nila sama udang Pak. Nah, para pembudidaya ikan tersebut itu memiliki dua sistem Pak. Bahwasanya ada sistem tradisional dan sistem modern. Untuk sistem tradisional tersebut itu kebanyakan itu di pesisir utara. Jadi di Brebes bagian utara dekat pantai itu karena masih memakai tambak. Nah, untuk sistem modern itu biasanya udah banyak sekali pembudidaya ikan itu yang memakai lahan itu di rumah-rumah Pak. Contohnya pada ikan lele bisa memakai ember atau bikin kolam pada rumah-rumah sendiri Pak. Itu Pak. Oke, dari dasar itu kalian mencoba ini, membuat ini. Oke. Memang pabrikan harganya berapa kalau kalian tahu? Baik untuk pabrikan tersendiri, jawabnya. Oke, terima kasih Pak. Untuk pabrikan sendiri kita sudah melihat bahwasanya pada pakan pabrikan paling tinggi, otomatis kualitas paling tinggi itu di angka 24.000 per kilo. Per kilo apa per kilogram Pak. 24.000 per kilogram. Nah, kalau pakan yang kita buat sendiri kita RAB kan itu kena di 18.500 Pak. Itu per kilo juga. Jadi itu per kilo sama per karung beda Pak. Kalau per kilo itu kalau dari pelet yang kami itu di 18.500. Kalau di pelet yang paling tinggi high quality itu lebih di merek FF999 itu di angka 24.000. Untuk per karungnya, untuk yang pelet yang komersial itu di angka 210.000 dan di pelet kita itu di 150.000 Pak. Itu memiliki perbandingan yang cukup jauh. Oke, kamu bilang kualitasnya yang paling tinggi sekitar harga 24.000 sekian ya? Betul. Nah sekarang yang familiar, yang banyak digunakan sama petambak, petani ikan di Kabupaten Brebes, itu yang mana? Kalau yang pakai itu kan jelas mereka juga berpikir bahwa buat operasional kan juga akhirnya mahal. Jadi mereka kemungkinan akan melihat harga dan menurunkan kualitas dari pakan ikannya. Nah,
kira-kira yang sering digunakan itu pakan yang harga berapa, pakan pabrikan yang berapa? Nah, untuk pakan yang mayoritas itu di angka 19.000 Pak, 19.000 20.000. Itu yang udah paling sering sekali digunakan. Nah, itu kan pasti kalau masing-masing pembudidaya kan berbeda-beda ya Pak. Bahwasanya kalau misal pengen ikannya lebih berprotein atau bernutrisi, pasti akan mengambil yang lebih high quality. Nah, untuk yang lore itu di angka 19 sampai 20.000 Pak. 19.000 sampai 20.000. Oke. 19.000 punyamu 18. 18.500. Selisih 1.000 lah kurang lebih ya. Kita bicara tadi kualitas. Sekarang kita balik lagi ke PowerPoint dulu Mas. Di data tubuh. Ini pertanyaan saya nggak jadi patokan ya. Aman Pak, coba. Barangkali kayak kemarin kan ternyata organik piro itu 5 juta. Di online 5 juta. Ini tadi ada data dukung bahwasannya sudah dilakukan uji kandungan yang sudah kamu bikin ya. Ada karbohidrat, protein dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, kita kan harus membandingkan secara harga dan kualitas ya. Kalau hargamu lebih murah tapi kualitasnya lebih rendah, ya hasilnya pasti tetap balik lagi ke pabrik. Iya. Kalau kita lihat data umum dengan punyanya pabrikan, secara kandungan itu bagusan mana? Jadi kalau dari data dukung tersebut, otomatis kita mengambil ada 4 macam bahan dasar Pak. Yang pertama ada di tepung ikan, tepung jagung, tepung dedak, sama tepung tapioka. Nah, untuk kandungan yang tepung ikan tersebut itu memiliki 30% protein. Yang apa? Tepung ikan. Tepung ikan. Jadi tepung ikan itu berfungsi untuk protein Pak, untuk tumbuh ikan. Sedangkan untuk tepung jagung dan tepung dedak itu untuk karbohidrat. Sorry, tepung apa tadi? Jagung, Jagung untuk protein. karbohidrat. 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 Tadi bilang protein sama. Tadi proteinnya tepung ikan. Oh, tepung nah, ikan. tepung Ya. jagung sama tepung dedak itu untuk karbohidrat. Jadi untuk menggemukkan ikan tersebut. Terus untuk tepung tapioka tersebut itu agar semua tepung dari ketiga itu menyatu Pak dan mengumpal dengan sempurna. Oke. Protein itu kan penting ya buat Betul, Pak. ikannya. Kalau kita lihat hasil ujimu proteinnya cuma 10%. Ya kan? Sedangkan di pabrikan itu sampai berapa persen? Cek ya, nanti dicek. Karena biasanya pakan ikan di pabrikan itu sekitar 20 ke atas, kayaknya 30-40% proteinnya. Ini hasil ujinya itu pakai tepung mangrove, jadi hasilnya sedikit. Ya, Ada tepung mangrove di sini. Ya Pak, emang ini Pak. Iya, jadi hasil ujinya itu kan waktu penelitian saya kan ada tepung mangrove. Berarti kita kalau kita ubah contoh tepung ikan kita menyelesaikan 30%. Ya boleh, itu kan hasil uji. Itu berarti kamu manipulasi data. Jadi diaslikan aja ya Pak? Iya, nggak apa-apa segini. Nanti kamu tinggal jelaskan, ini kan hasil uji tergantung komposisinya. Iya. Kemudian bahan dari, contoh protein itu kan dari tepung ikan. Iya. Bahan dari tepung ikannya. Nah, tepung ikan yang kita beli di sana itu banyak kan tulangnya masuk. Untuk digiling itu banyak kan tulang, kepala ikan. Jadi proteinnya memang rendah. Sedangkan persentase ketika pencampuran tepung ikannya berapa? Berapa persen? Kalau kemarin 30%. Nih persentasenya ya 30%. Iya. Tepung jagung, kemudian tepung dedak 30% itu. 30 tapi Iya. 10. Iya. Ya jadi kamu nanti tinggal mainnya di situ. Kalau 30% dia 10, jadi nanti bisa menambahkan tepung ikannya untuk menaikkan proteinnya. Kalau misalnya ditanya membandingkan itu. Kalau harga oke, tapi kalau misalnya kualitas kan kita juga harus Betul Pak. punya data maksudnya. Ya itu jaga-jaga saja. Bagus. Artinya sudah paham antara karbo, protein dan yang lainnya. Baik Pak. Ya, yang memang karbo untuk menggemukkan, Iya. kalau yang protein itu kesehatannya. Kesehatan. Iya. Oke.
Terus apa lagi ya? Back lagi. Ini kan tadi. Oke, inovasi bulan. Kapasitas produksi. Ini mesin 3 HP-nya adalah mesin bensin apa ya, diesel nih? Kayaknya ini masih yang bensin deh. Yang coba dicek ya. Ini kan yang kedua adalah pakai mesin diesel. Dan diesel itu tinggi itu tenaganya, nggak cuma 3 HP. Berapa itu? Saya lupa datanya. Dicoba dibuka lagi datanya. Iya. Berarti yang sekarang pakainya diesel. Iya, memang pakai diesel. Desain awal memang pakai bensinnya kecil. Bensin aja kayaknya nggak 3 HP. Iya benar. Makanya apa sih? Tiga HP. 300 watt. Saya lupa. Datanya di laptop. Nanti kalian sama-sama cross check ya. Jadi jangan sampai menimbulkan pertanyaan. Ini di HP benar, barangkali ada yang tahu, barangkali ada orang teknik kan yang tanya. Iya. Sistem di sini kan ada tulisan sistem pemanas terintegrasi, itu maksudnya apa? Maksudnya alat panas terintegrasi. Kalau menurut saya terintegrasi itu sudah melalui pengembangan dari yang pertama Pak, makanya sudah jadi sistem pemanas yang sudah disempurnakan seperti itu Pak. Namanya terintegrasi itu ada 2 sistem yang berjalan atas dasar perintah masing-masing, jadi saling berkaitan. Kalau terintegrasi ya, pokoknya lebih dari 2 sistem. Kalau bahasanya terintegrasi itu berarti ada 2 atau lebih sistem yang terintegrasi. Kalau ini jalan dia jalan. Kalau ini memerintah A berarti dia juga bisa A atau B-nya kayak itu namanya terintegrasi sistem. Kalau kamu bilangnya terintegrasi dan jawabanmu seperti itu enggak nyambung. Itu terintegrasi itu maksudnya mungkin pemanasnya itu kita bisa setting. Jadi pemanasnya kita bisa tentukan temperaturnya misalnya gitu. Jadi kalimatnya menurut saya sih bukan cuma mungkin kan ya barangkali jangan integrasi, nanti dicari kalimat yang lain, kata yang lain, jangan terintegrasi. Lebih ke arah disempurnakan. Iya, gimana Pak? Pemanasnya telah disempurnakan. Bukan disempurnakan ya. Jadi pemanasnya itu ada sistem kontrolnya. Mungkin bisa seperti itu. Sistem kontrol untuk pemanas, jadinya untuk monitoring dan mengatur. Sistem kontrol pemanas gitu aja. Alat sistem kontrol heater gitu aja, sistem heater pemanas. Oke, dice juga nanti dicek kembali menggunakan cetakan yang telah dimodifikasi untuk mengubah terjadinya penyumbatan. Bedanya apa barangkali tanya ya? Bedanya sebelumnya dan sekarang. Baik Pak. Terus nanti dijelasin aja. Mekanisme potong otomatis juga nanti dijelasin. Oke, tadi udah sih sedikit. Baik lagi, coba saya komentar yang itu. Sudah cara ini sih nggak masalah sih. Oke, itu mungkin dari saya ya. Nggak tahu nanti yang lain mungkin kalau di sana kan banyak orang, mungkin banyak pemikiran, mungkin pertanyaan juga kan beda-beda. Kadang ada pertanyaan usil juga, ada pertanyaan yang memang ingin tahu lebih dalam, banyak banget sih. Jadi ya, tolong dijawab dengan baik aja. Intinya apa, Mas? Jangan menjawab dengan asumsi ya, kalau bisa sih. Itu nanti akan blunder dan akan membawa pertanyaan berikutnya. Intinya gini, kalau saya sebagai penguji, pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban kamu biasanya. Kamu jawabannya arahnya kemana? Nanti saya akan tanya itu lagi. Jadi bagian poin-poin yang misalnya kamu lemah, jawabannya itu jangan ke situ sih. Kayak gitu maksudnya. Arahkan ke arah yang kalian kuat aja. Sesuai fakta aja. Ya, dan sesuai fakta. Siapa? Kemudian ingat
waktu kalian kalau saya lihat kemarin waktu kalian cuma 10 menit presentasi. Iya. Ya, sekarang udah 10 menit Pak. Tadi saya kayak ini masih ada sisa waktu di 1 menit Pak. Oke. Nah, kalau saya komentari penjelasannya udah bagus semua. Cuman tadi kalau ketuanya itu jangan terlalu kenceng ya, cepet ya. Kayak Pak pembawaannya Pak. Iya Pak. Ya jangan terlalu cepat. Kadang tidak terdengar secara jernih, jelas kayak gitu. Kayak Intonasi. Islam. Iya, jadi terlihat grogi, terlihat gugup. Akhirnya biasanya ngeblank untuk. Jadi lebih slow aja, santai, tapi mantep. Oke, siap. Mungkin itu sih dari saya. Videonya udah disiapin. Siap. Video yang kemarin aja. Iya, iya. Pak itu Pak mau tanya Pak, yang dimaksud kapasitas misalnya 60 itu kapasitas apa nih? Kapasitas produksinya. Berarti sekali produksi langsung 60. Iya, bisa produksi dalam 1 jam itu Iya. 60 kilo. Itu bahan mentahnya juga 60 kilo Pak. Sama kita. Itu Pak. Iya. Itu. Ya logikanya kan kita masuk 60 kilo, keluar 60 kilo. Waktunya sama. Logikanya ya, Iya. walaupun Tapi terus jawab ya. walaupun realitanya kalau kita timbang itu akan bisa lebih dari 50 kilo. Kenapa? Karena ada air, kan dicampur dengan air kan. Iya. Nah, setelah itu dipanaskan. Apakah dipanaskannya itu kering total kan enggak? Masih ada basahnya. Bisa aja seperti itu, bisa aja lebih kurang. Kenapa? Karena banyak yang hilang di prosesnya. Adonannya mungkin anak itu pas lagi didorong anak tidak keluar semua kan banyak. Tapi yang jelas itu rata-rata asumsi kita tadi kalau kita bicara kita nggak nguji sampai situ tapi masuk 60 keluar 60. Ya, jadi kalau pertama produksi itu kan skalanya 5 kilo. Iya. Nah, skala 5 kilo itu berapa menit? Dibagi aja. 60 dibagi 60. Berarti 1 menitnya 5 kilo. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. kalau kapasitas 5 kilo berarti dia keluar selesai 5 menit. 5 menit. Jadi Pak, kita nemu problematika itu setelah riset kemarin pas pertanyaan itu sih, Pak, di Shopee itu dengan alat yang lebih Kecil. apa ya, prototipe lebih kecil itu menghasilkan outputnya lebih banyak, Pak, bahkan sampai 150 kilo ya, 270, 250, tapi kita lihat dari alatnya itu ya pakai motoran itu sih Pak, Sanyo itu Itu juga nggak mungkin kan? Iya. itu apa yang dimaksud contoh 150 Iya. kilo keluar itu 1 jam apa? Nah, makanya deskripsinya harus jelas kan di situ. Iya. Harus 50 kilo apakah sampai mesinnya jeblok? Kan kapasitasnya masih kalau kita kan jelas 60 kilo per jam. per jam. Iya. Nah, nanti kita bisa asumsi bisa mengcounternya gini. 60 kali ya Pak? Oke, tadi kan hitungannya jelas ya, Iya. 60 per jamnya. Nah, di situ kapasitas 170 kilo misalnya, itu per jam kah? Apa per hari kah? Per jam Bertarung. Nah, itu makanya kapasitasnya harus jelas kan? Iya. Atau sampai motornya jebet. Iya. Nanti bisa Jadi itu compare, ada- Itu yang pertama ya, Iya. maksudnya kita harus compare dengan deskripsi yang jelas juga. Iya. Ya itu nanti ditanyakan mohon maaf Pak atau Ibu, itu 170 itu untuk berapa kapasitas? Nah 100 itu untuk berapa jam? Apa 1 hari? Atau sampai bensinnya habis misalnya? Coba mesinnya hancur. Sampai pasang. Itu maksudnya itu. Yang kedua, kamu bisa berasumsi bahwa sebelumnya kan kita masih pakai motoran bensin yang tadi berapa HP? Kalau nggak salah itu dulu itu 9 apa 7 HP kalau yang dulu. 9 atau 7. Itu saja mampet karena apa? Dorongannya kurang kuat. Kurang-kurang. Iya, tenaga putarnya untuk skru mendorong Iya. itu nggak kuat, makanya kita ganti diesel. Berarti diesel lebih besar ya Pak? Jadi tenaganya lebih cerah, lebih kuat. 2 HP. Coba nanti dicek ya. Oh, Iya. betul. Dicari bareng-bareng. Kalau enggak, itu kamu cek dulu mesinnya Dongfeng. Kamu cari searching itu berapa kapasitasnya berapa HP. Nah terus masuk motor bensin juga berapa HP. Jadi ada dua jawaban dari saya kalau misalnya ditanya seperti itu. Yang pertama pastikan dulu kapasitasnya.
di deskripsi sama nggak dengan kapasitas yang kita bikin, yang kita uji coba. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa klaim bahwa sebelum ini kita juga pakai mesin bensin dengan tenaga berapa HP gitu ya. Itu banyak kendala mampet karena tenaganya kurang. Makanya kita ganti diesel. Itu bisa jauh seperti itu untuk memperkuat argumenmu. Kayak gitu. Nah, terus kita juga sebenarnya bisa meningkatkan kapasitas produksinya dengan cara meningkatkan kecepatan putaran dari mesinnya. Pokoknya Dieselnya kalau di logikanya nih, kalau mesin dieselnya digas lebih kencang, putarannya semakin cepat. Iya, Pak. Iya dong. Iya. Nah, dorongannya semakin cepat, keluarnya juga semakin cepat. Iya. Tinggal diatur kecepatan mutar skrunya dari mesin, kemudian putaran dari pisaunya, biar hasilnya konstan kan. Kita bisa naikkan kayak gitu, tapi kita belum menguji sampai situ. Saat ini kita menguji baru sampai sekian untuk hasil yang bagus, yang 3 tadi ya, Iya. yang buat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya. Apa tadi saya lupa itu gitu ya. Iya. Nah itu tambahan dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, kita bisa jawab seperti itu. Oke Pak, untuk RAB kan ini kan total di 88 juta Pak. Itu kemungkinan ada bisa yang perlu ditambah sendiri Pak. Contoh dari mesinnya kita ubah yang lebih kecil atau rangkaian. Jadi kita contoh misalnya ada pertanyaan itu juga, kita bisa mengcounternya kayak, oh kita juga ada requestan atau rekomendasi yang versi bawahnya yang lebih murah, yaitu dengan mesin motoran yang ukuran sekian-sekian. Itu Pak. Oke. Versi bawahnya. Iya paham. Kalau misalnya ini kan tadi, ini hasil riset yang sebelumnya kita ingin low budget, ternyata kan tadi motor bensin aja nggak kuat. Seperti itu. Kalau kita mau nyarinya yang kapasitas seperti itu, kita sudah pernah nyoba dengan mesin bensin, harga yang lebih murah, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kemudian kita menggunakan mesin diesel agar apa? Produksinya segini. Karena kalau kita beracuan pada tambak itu berapa hektar, dia kan harus banyak, lebih banyak. Jadi produksinya harus besar. Untuk bisa besar, ya saat ini yang kita desain seperti itu. Oke, siapa? Jawabannya. Kenapa mahal ya? Ini aja ya, diesel aja itu berapa? High quality. Ya, mesin diesel aja berapa skrunya kemarin kita hitungan. Untuk berat Pak? Iya beratnya Berarti gimana? Berat apa? Berat total mesin ini. mesinnya Kira-kira berapa? Kok akan dia Kemarin Kemarin ditanya terus aku jawab 60 kilo. Terus saya Pak. oke. logikanya diesel aja berapa? Untungnya percaya. Untungnya percaya. berarti ambil kira-kira berapa? Tapi terus kira-kira berapa? Kapasitas berapa ya? Mungkin 150 kilo mungkin. Oke. Datanya ini data asumsi aja ya. Iya. Syukur-syukur nggak ditanyakan. Kalau ditanyakannya kisaran segitu. Kita ngomong aja belum sempat menimbang kan. Jujur aja lah, belum sempat Pak ini berat, mesin dieselnya aja udah berat. Iya. Kita nimbangnya pakai apa alatnya, maksudnya gitu loh. Iya. Keren, kita nggak punya. Nyewa. Gua tahu. Iya kan, nggak mungkin loh di bawah kayak gitu. Jadi ya saat ini belum bisa. Kalau ditanya ya kisaran aja, tapi tepatnya kita belum tahu karena belum pernah melakukan penimbangan, jujur aja. Merendah untuk merokok ya. Nah seperti itulah. Jadi kita merendahnya itu bukan karena alat kita jelek enggak kan? Nah, makanya merendah dengan elitas. Wah, jadi merendah dengan elit ya. Iya. Seperti itulah kalau saya sih sebenarnya jawaban itu jangan sampai merendahkan alatmu. Berarti kamu gak pede dengan alatmu. Dengan bahasa yang kayak gitu. Nah, kita belum nyoba nimbang. Nah, sekarang kita nimbangnya pakai apa gitu ya? Kita nggak punya kren, mungkin ngangkat. Kenapa? 60 kilo merendahkan. 60 kilo, saya aja udah 75 kilo badannya. Mesin diesel
berapa, belum yang rangkaian lain. Ya intinya gitulah. Nanti ya Pak diolah sendiri. Buat yang kecepatan tadi Pak, tadi kan kata Bapak kan semakin cepat mesinnya semakin banyak ya Pak. Nah, Iya. ini yang buat yang 60 km per jam itu kecepatan berapa Pak? Itu datanya ada. Kan ada data uji. Ya di proposal Iya. saya ada. Coba dicek lagi. Saya ada detail. Saya lupa. Itu di laporan TA-nya Mazura juga ada itu kayaknya. Kan ada dia nyeting nih kecepatan sekian. RPM-nya sekian. Ada lagi. Kurang sih ya semoga lancar. Intinya mungkin dilancarkan dulu. Iya. Pokoknya hasil itu akan menyesuaikan. Kalau kalian mempresentasikannya dengan maksimal, ya insya Allah lah dapat juara lagi. Tapi kalau nggak juara juga nggak apa-apa, santai aja. Santai masih ada pemalah. Iya, pokoknya jangan jadi beban ya, harus juara enggak, jangan kayak gitu. Iya. Betul, Pak. Pokoknya setiap kompetisi kamu jangan stres gara-gara harus juara, enggak. Menikut dulu juara nomor sekian, syukur juara. Kemarin. Ya, karena kita nggak expect kan. Saya jujur aja nggak expect loh, jadi Di luar ekspektasi. Itu juga Iya. kedua itu jujur sama. Mesin ekstruktur. cuma lebih kecil. Untuk Pilot juga. Cuma modelnya Umum apa? Umum. Terus bedanya apa sama kita? modelnya lebih kecil dari prototipe, Pak. Secara kerjaan, secara hasil. Lebih bagusnya ya kacamata. Oh, cuma ada jujur. Iya, judulnya tuh. Juara nggak? Enggak. Berarti itu bagus kita. Terus Harusnya ya ini salah satu produk yang tidak bisa diabaikan lah, maksudnya sama daerah, karena itu bisa meningkatkan. Jadi balik lagi tergantung penjuriannya, jurinya mau lihatnya apa seperti itu. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa bagusnya adalah kayak tadi pertanyaan saya pertama adalah tambangnya, namun jelasnya tambang. Ya, betul. Jadi masalahnya itu tolong dipercepat. Kenapa? Masalahnya tolong dipercepat. Jadi seakan-akan ini jadi masalah sekali nih berbes kayak gitu. Iya. Salah sekali nih kayak gitu. Terutama di daerah saya, Pak. Iya contoh aja. Gerinting, Pak. Gerinting. Ada masalah. Pokoknya survei ke rumah saya, Pak. ada survei asli. Mungkin itu sih dari saya yang mau ditanyakan. Itu udah jauh. Aman. Malang itu keren bro. Bulan ini Pak. Ayo bulan. Bulan April. Jadi masih ada 1 minggu. Ini selesaikan dulu, nanti sambil kita diskusi. Nanti coba bisa aja. Laporan. Kalau mau ngecek horsepower berarti Tiga yang dari nol. Kapasitas di spesifikasi Misalnya. mesinnya. Kalau misalnya 3 HP, mungkin 3 HP-nya diesel sama bensin beda. Mungkin 3.000 kan. Mau sebulan sih. 24 TK. Pemanas terintegrasi. Daya mesin diesel Dongfeng bervariasi tipenya. Ada yang 7 HP, ada yang hingga 35 HP. Diesel Dongfeng terus sama Sistem heater controller ya, Pak? sistem kontrol heater gitu aja. Jadi pemanasnya itu dikontrol. Kontrol heater. Mopinya juga bisa. Kontrol heater. Iya dikontrol kita mau panas berapa itu ada Sistemnya dikontrol. Ada lagi? Kalau tidak ada silakan berdiskusi. Persiapan untuk besok barangkali mau di sini silakan, mau di luar juga boleh. Apa-apa saja yang tadi jadi catatan bisa didiskusikan. Kalau ada yang perlu dibenerin. Ini sih nggak 3 HP sih, nanti saya cek juga bis di sana. Tapi kalau dilihat tadi di internet, Dongfeng itu diesel Dongfeng itu minimal 75 sampai 35 HP sih. Nanti tak cek bis biar mantep. Itu saja ya.
Iya. Oke Pak. Mau di sini apa mau keluar? Sini Pak. Sini dulu. Makasih ya, Pak. Tadi kalau di sini maksimal sampai jam 5 ya? Makasih ya. Ya, gitu aja. Semangat.